Halo semuanya, saya Anggi, saya Yesti. saya Karna, dan kami dari Adaptasi UNESA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, gimana kabarnya? Baik. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silakan bantu bimbing doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya ketua kelas sudah membantu. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa? Mekanisme evolusi. Nah, mekanisme evolusi itu yang bagaimana sih? Oke, jadi mekanisme evolusi itu yaitu perubahan sifat makhluk hidup dari generasi ke generasi sehingga mengakibatkan dan menghasilkan keragaman dan juga adaptasi. Betul. Nah, kemudian mekanisme evolusi yang sudah kita pelajari ada apa aja? Minggu lalu kita bahas mutasi, migrasi, genetik drift, dan rekombinasi genetik. Oke, pinter semuanya masih ingat apa yang kita pelajari ya. Nah, tapi di minggu ini kita masih membahas tentang mekanisme evolusi. Di minggu ini kita akan membahas tentang seleksi alam. Jadi, harapannya saat kalian mempelajari ini, Ibu harap kalian dapat menganalisis pengaruh kemampuan adaptasi individu pada lingkungan melalui simulasi seleksi alam menggunakan website. Nah, kemudian Ibu juga berharap kalian dapat memahami bagaimana mekanisme dari seleksi alam. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita bareng-bareng kumpulin ATP kita, pusatkan buat belajar ini. Oke, semuanya sudah siap? Siap. Nah, sebelum itu, ini, Ibu punya kasus tentang ada orang yang dia mengalami resistensi antibiotik. Jadi antibiotik itu kita dapat ketika sakit. Biasanya bentuknya berupa paracetamol, amoxicillin, ibuprofen, dan yang lain-lain. Nah, yang ingin Ibu tanyakan itu adalah bagaimana sih seseorang kok bisa resisten terhadap antibiotik? Ada yang tahu? Karena bakteri di tubuhnya sudah resisten terhadap antibiotik tersebut. Terus apa sih hubungannya dengan seleksi alam? Bakteri mengalami seleksi alam sehingga bisa jadi resisten. Betul sekali ya jawaban dari dua teman kalian. Jadi pertemuan ini kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana sih proses dari seleksi alam itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu pengen tahu tentang pengetahuan awal kalian tentang seleksi alam. Nah, kalian bisa scan barcode yang ada di papan tulis terlebih dahulu untuk melakukan tes diagnostik. Ibu terangkan dulu secara sekilas tentang seleksi alam. Nah, salah satu contoh dari seleksi alam itu bisa kita amati pada kejadian di abad ke-18, yaitu adanya revolusi industri. Namanya revolusi industri pasti pada saat itu dibangun banyak pabrik-pabrik baru yang menghasilkan polusi, salah satunya polusi udara berupa jelaga. Nah, jelaga tersebut menutupi pohon-pohon yang ada di kawasan industri tersebut. Jadi pohon yang awalnya dia itu batangnya berwarna cerah, karena ada jelaga dia akhirnya menghitam. Nah, hal tersebut mempengaruhi beberapa organisme, salah satunya adalah dari ngengat piston. Nah, ini adalah gambar dari ngengat piston. Jadi ngengat piston itu ada dua jenis, ada yang dia terang dan ada yang gelap. Nah, kemudian apa sih pengaruhnya dari jelaga terhadap ngengat piston ini? Kita akan mempelajari melalui simulasi. Nah, nanti kalian akan Ibu beri LKPD di sini. Jadi nanti pertama kalian mengisi dulu identitas kalian di sini. Nah, setelah itu kalian Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ibu, berarti kita ini simulasi di live forest sama dark forest ya, Bu ya? Nanti tampilan simulasinya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada light forest sama dark forest. Yang light forest ini digunakan untuk masa sebelum revolusi industri. Nah, yang dark forest ini digunakan setelah masa revolusi industri. Misalnya yang di dark forest ini, nah nanti kalian akan berperan sebagai predator, memangsa. Nanti hasilnya tersebut yang kalian masukkan ke dalam tabel yang ada di LKPD kalian. Nah, sudah paham? Ini bertanya. Iya, Ibu, ini kan saya memakan 20 ngengat tertulis. Iya. Sekarang sisa 75% ngengat terang dan 25% ngengat gelap.
Berarti jumlah ngengat barang 75% dari 20 ya. Iya, nanti kamu tinggal kalikan aja, terus nanti tinggal masukin ke tabelnya. Kalau misalnya dia hasilnya bilangan pecahan, nanti dibulatkan itu. Kan? Nanti masukin survival of the fittest itu gimana ya? Jadi survival of the fittest ini sama kayak yang udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya tentang teori evolusi dari tokoh-tokoh, yaitu ini teori dari Darwin. Jadi dia yang dapat paling beradaptasi, dia yang paling dapat bertahan. Berarti ada hubungannya sama kemampuan wanita bertahan hidup setelah revolusi industri. Iya, betul. Nah, sama juga kayak yang sebelum revolusi industri kan dia yang banyak yang mengat terang. Nah, itu sama aja. Nanti kamu hubungin ke dua itu ya. Pasti dong. Oke, supaya kalian dapat lebih paham dan yakin dengan jawaban kalian dari simulasi tersebut, kita akan cek jawaban kalian melalui presentasi. Siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Silakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzena. Nama saya adalah Jadi kami akan menyampaikan kesimpulan dari praktikum ini. sebelum revolusi industri, ngelak itu lebih banyak dibandingkan ngelak hitam. Setelah revolusi industri, ngelak hitam lebih dominan karena lingkungan lebih bawah. Faktor yang mempengaruhi seleksi alam, variasi genetik, lingkungan, predasi, dan adaptasi. Contoh lain, burung tis di Kepulauan Galapagos. Burung dengan paruh besar bertahan di pulau yang bijinya keras. Sedangkan paruh kecil bertahan di pulau dengan biji kecil atau serangga. Sama seperti ngengat, burung yang paling cocok dengan lingkungannya akan terpilih secara alamiah. Kata itu diterima. Ada yang menanggapi? Saya ingin memberi tanggapan dari kelompoknya Azena. Oke, seperti contohnya adalah adanya orang yang mengalami resistensi antibiotik. Nah, antibiotik digunakan untuk membunuh bakteri ataupun virus yang menyerang tubuh. Bila tubuh resisten terhadap antibiotik, menunjukkan bahwa bakteri dan virus yang dapat dibunuh dengan antibiotik sudah mengalami seleksi alam yang sudah ada di tubuh virus dan bakteri yang berbeda, jadi antibiotiknya sudah tidak dapat bekerja lagi. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya. Kami tutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya untuk kelompok yang sudah mempresentasikan dan yang sudah menanggapi. Tadi Ibu lihat jawaban kalian semua sudah benar, sudah pintar-pintar, sudah jago-jago semuanya. Nah, jadi ada hal yang perlu kita simpulkan dari simulasi ini, yaitu seleksi alam itu adalah konsep evolusi di mana dia yang dapat beradaptasi, yang paling jago beradaptasi, maka dia yang paling dapat bertahan hidup. Nah, ini disimpulkan dengan istilah yang namanya survival of the fittest. Nah, jadi kemudian faktor apa saja yang tadi mempengaruhi dari seleksi alam? Ada apa saja? Variasi genetik, lingkungan, predasi, dan adaptasi. Oke, good job semuanya, udah pada pinter-pinter semua. Nah, supaya kalian bisa lebih paham, kita akan melakukan tes sumatif terlebih dahulu. Kalian bisa scan barcode di sini untuk akses tes sumatifnya. Oke, kalian sudah melakukan tes sumatif semuanya dan hasilnya bagus-bagus. Good job buat kalian semua. Tepuk tangan. Sebelum mengakhiri ini, kita akan bermain yang namanya We Learn We Judge. Kalau biasanya ada We Listen We Don't Judge, kita sekarang adanya We Learn We Judge. Silakan kalian scan lagi barcode ini untuk masuk ke dalam. Apa yang kalian suka dan tidak suka sama belajar ini? Bisa belajar sambil main. Aduh, saya suka dia. Kalian semua udah keren-keren semua. Jadi pembelajaran kali ini sayangnya udah sampai di ujung. Kalau kalian mau belajar lagi, kalian bisa akses di Google Classroom yang sudah Ibu masukkan materinya di dalamnya. Jadi kalian bisa belajar lagi. Nah, ingat ya, seleksi alam itu prinsipnya yang paling adaptif, dia yang paling dapat bertahan hidup. Ya. Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan pembelajaran yang bermakna bagi kalian. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai.
Doa selesai. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.